Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang kepercayaan bahwa hidup manusia itu adalah atau hidup Kristiani adalah hidup di dalam dan bersama gereja. Bersama-sama kita mendengarkan sabda Allah dan memberikan kesaksian, menerima kesaksian para rasul, dan bersama-sama kita saling menyaksikan satu sama lain karya roh di dalam diri kita masing-masing. Dan bersama-sama kita saling meneguhkan, seperti apa yang dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bahwa kita bersama-sama berkumpul sebagai murid-murid Tuhan untuk saling memberikan kesaksian, untuk saling meneguhkan dalam penderitaan, untuk bergembira dan saling membahagiakan. Dan di dalam gereja kita memperoleh tanda keselamatan dan meneguhkan iman kita masing-masing. Maka didorong oleh Roh Kudus, gereja datang kepada semua orang agar mereka menikmati keselamatan itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengambil sedikit peristiwa bagaimana penampakan Yesus kepada para murid, bahwa Yesus menampak dalam penampakan yang mungkin kita dengarkan pada hari-hari sesudah Paskah ini. Kebanyakan Yesus menampakkan diri kepada para murid, tidak kepada satu persatu orang individu. Dalam hal ini mau melanjutkan karya Yesus, bahwa Yesus memanggil semua orang, tidak memilih satu persatu tetapi sebagai komunitas. Sebagai komunitas, sebagai suatu gereja yang nanti akan kita rayakan pada hari Pentakosta, di mana lahirnya komunitas, di mana lahirnya gereja kita rayakan. Di situ peran Roh Kudus, peran Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan bagi masing-masing, sehingga mereka semua sungguh menjadi orang-orang yang mampu memberikan kesaksian tentang keselamatan, tentang kebangkitan Yesus. Gereja itu sebagai boleh diumpamakan satu keluarga. Kalau dalam keluarga itu tidak saling mengenal, maka nilai-nilai di dalam keluarga itu tidak pernah terserap, tidak pernah dialami oleh masing-masing anggota dalam keluarga. Kalau anggota keluarga itu cuek satu sama lain, rumah bukan lagi sebagai home, rumah hanya sebagai mungkin losmen atau hotel, maka segala sesuatu, nilai-nilai yang ada di rumah itu bukan lagi menjadi suatu keluarga, tetapi entah mau dikatakan apa. Orang berkumpul hanya datang, makan, tidur, mandi, pergi. Dalam dunia sekarang kebanyakan atau mungkin banyak ditambahi lagi dengan masing-masing orang, masing-masing individu di dalam keluarga itu nongkrong di depan komputernya. Kalau anak muda ya main-main dengan gadgetnya. Kalau ada orang menyapa dan sebagainya ya jawabannya iya. Mending kalau jawab, kadang-kadang gak dijawab. Satu sisi
bahwa sarana komunikasi itu sangat membantu, tetapi kalau manusia sudah dikuasai oleh waktu, dikuasai oleh hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi hal pokok lagi, maka manusia akan kehilangan sesuatu yang atau nilai-nilai yang ada di dalam dirinya ataupun yang ada pada anggota keluarga. Contoh yang lebih luas, kalau ada keluarga yang masih orang tuanya menunggu anaknya pulang, itu masih bagus. Tapi kalau ada keluarga orang tua yang tidak menunggu anaknya pulang, itu sudah berbeda. Hal yang sama yang lebih luas adalah kalau ada anggota gereja orang Katolik tidak pernah kumpul-kumpul dengan orang Katolik, imannya akan hilang. Imannya akan mandek. Imannya tidak pernah akan meneguhkan dan tidak pernah akan diteguhkan. Mungkin banyak di antara kita yang merasa bangga, aku sudah Katolik, sudah dibaptis, mau ngapain ikut-ikutan di lingkungan. Lingkungan cuma gitu-gitu aja. Kadang-kadang orang kecewa seperti itu. Namun kalau ada orang yang tetap memiliki kendati orang seperti itu, tetapi saya tetap setia hadir. Bahwa pengalaman buruk, pengalaman yang tidak mengenakan, ataupun pengalaman yang menggembirakan di dalam suatu komunitas, itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa ada nilai-nilai bahwa kita selama hidup di dunia ini tidak pernah sempurna, dan dari melihat nilai-nilai itu kita akan menjadi sempurna. Dalam Injil hari ini Thomas datang kepada penampakan Yesus di antara para rasul. Thomas tidak ada. Thomas tidak pernah akan mengalami Yesus yang hadir kalau tidak datang bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Roh yang ditanamkan pada diri Thomas waktu dia dipanggil mandek, tidak hidup. Tetapi waktu para murid yang lain memberitahukan bahwa Yesus hadir, Yesus datang, barulah Thomas merasa digerakkan oleh sapaan para murid yang lain untuk ingin hadir, untuk ingin datang, untuk memenuhi kerinduan dan harapannya bertemu dengan Yesus. Dan harapan itu diwartakan oleh para rasul yang lain. Dan Thomas akhirnya mengalami dan mengakui lebih dari para rasul yang lain. Bahkan Thomas menyebut Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Suatu sebutan yang saya rasa di dalam Injil hanya satu. Dikatakan oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas terpisah dari komunitas para rasul. Imannya mungkin dalam keraguan-raguan, seperti diungkapkan, sebelum aku melihat dan meraba paku, bekas pakunya, aku tidak percaya. Keraguan-raguan seperti itulah yang bisa terjadi pada diri kita. Namun itu sesuatu yang wajar, asal kita tetap mau berusaha untuk mencari dan menemukan Yesus. Yesus kita temukan bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari komunitas, dari siapapun kita bertemu.
entah jelek, entah baik, semuanya adalah suatu permenungan dan pembelajaran bagi kita agar kita mau menjadi lebih sempurna. Hanya iman inilah yang bisa boleh kita kembangkan dalam hidup kita untuk menikmati keselamatan dan kegembiraan. Amin.